Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bola basket. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mengikuti ekskul basket atau sudah paham tentang basket. Tapi kali ini Bapak akan membahas secara detail apa sih itu permainan basket. Nah, kita langsung ke materinya. Yang pertama, pengertian bola basket. Bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu, di mana masing-masing regu terdiri dari 5 pemain. Dalam memainkan bola, pemain dapat mendorong bola, memukul bola dengan telapak tangan terbuka, melemparkan atau menggiring bola ke segala penjuru dalam arena permainan. Selanjutnya, sejarah permainan bola basket. Nah, permainan bola basket yang kita kenal sekarang ini diciptakan oleh Dr. Naismith pada tahun 1891 atas anjuran Dr. Loder Halsey Kulik. Dr. Loder menganjurkan kepada Dr. Naismith untuk menciptakan permainan baru yang dapat dimainkan di dalam gedung, mudah dimainkan, mudah dipelajari, dan menarik. Pada mulanya Dr. Naismith menggunakan keranjang sebagai sasarannya. Oleh karena itu, permainan baru itu dinamakan basketball. Dan ternyata permainan baru ini mendapatkan sambutan baik dengan cepat berkembang di seluruh dunia. Pada tahun 1924, permainan bola basket didemonstrasikan pada Olimpiade Prancis pada tanggal 21 Juni 1932 atas prakarsa Dr. Elmer Benny, Direktur Sekolah Olahraga di Jenewa, diadakan konferensi bola basket. Dalam konferensi ini terbentuklah Federasi Bola Basket Internasional yang diberi nama Federation International de Basketball Amateur yang disingkat FIBA. Pada tahun 1936, untuk pertama kalinya permainan bola basket masuk ke Indonesia, yaitu setelah Perang Dunia ke-1 yang dibawa oleh perantau Cina. Pada PON pertama di Surakarta, bola basket telah masuk dalam olahraga yang dipertandingkan. Pada tanggal 23 Oktober 1951, berdirilah Persatuan Basketball Seluruh Indonesia atau yang disingkat dengan Perbasi. Tahun 1953, Perbasi diterima menjadi anggota FIBA. Dan tahun 1955 kepanjangan Perbasi diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Selanjutnya, peraturan dalam permainan bola basket. Nah, di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Nah, untuk gambar yang Bapak pakai ini adalah gambar standar Perbasi atau standar yang kita pakai di Indonesia. Hanya selisih 1 meter dari internasional. Panjang bola basketnya yaitu 26 meter untuk internasional dan 28 meter untuk nasional. Lebar lapangan bola basket 14 untuk internasional dan 15 untuk nasional. Jaringan lingkaran pusat lapangan bola basket yaitu 1,80 meter. Lingkaran daerah tembakan 3 angka yaitu 6,25 meter. Ukuran lebar garis yaitu 5 cm. Tinggi ring basket yaitu 3,0,5 meter. Nah, yang ini yaitu papan pantul. Adapun ketentuan papan pantul bola basket, papan pantul bagian luar yaitu panjangnya 1,80 meter dan lebar 1,05 meter.
Ukuran papan pantul bagian dalam panjangnya 0,59 meter dan lebar 0,45 meter. Tebal papan pantul yaitu 3 cm. Jarak papan pantul bagian bawah sampai ke ring basket yaitu 0,30 meter. Jarak lantai sampai ke papan pantul bagian bawah yaitu 2,75 meter. Diameter ring keranjang bola basket yaitu 0,40 meter. Jarak tiang penyangga hingga ke garis akhir yaitu 1 meter. Yang selanjutnya, ketentuan bola dalam permainan bola basket. Berat bola basket yaitu 600 sampai 650 gram. Keliling bolanya 75 sampai 78 cm. Lapisan luar bola basket terbuat dari kulit yang lentur. Lapisan bola basket terbuat dari karet atau sejenisnya. Jika dijatuhkan dari ketinggian 1,8 meter, maka bola harus dapat kembali pada ketinggian 1,2 sampai 1,4 meter. Semua ukuran ketentuan yang telah dijelaskan di sini adalah ukuran ketentuan resmi sesuai standar nasional yang diterapkan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi dan sesuai standar internasional yang dipakai oleh FIBA. Dan selanjutnya, cara mendapatkan nilai dalam permainan bola basket. Perolehan angka terjadi pada saat bola hidup masuk ke keranjang dari atas atau masuk ketika mengoper bola. Yang kedua, gol yang terjadi di lapangan untuk regu yang sedang melakukan serangan ke jaring akan mendapat nilai sebagai berikut. A. Gol dari lemparan bebas dihitung 1 angka, gol dari lapangan dihitung 2 angka, gol yang dibuat dari daerah 3 angka dan dihitung 3 angka. Yang ketiga, bila salah satu pemain tidak sengaja membuat gol dari lapangan ke jaringnya sendiri, angkanya akan dicatat sebagai gol yang dibuat oleh kapten tim lawannya. Jika pemain dengan sengaja membuat gol ke jaringnya sendiri, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran dan tidak dihitung. Yang kelima, jika seseorang pemain dengan tidak sengaja menyebabkan bola masuk ke jaring dari bawah, permainan dilanjutkan dengan bola loncat antara dua pemain dari masing-masing tim. Yang keenam, jika seseorang pemain dengan sengaja menyebabkan bola masuk dari bawah jaring, maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Selanjutnya, teknik permainan bola basket. Dan untuk tekniknya, yang pertama yaitu ada teknik melempar dan menangkap bola. Nah, di dalam teknik melempar dan menangkap bola itu terbagi dari 4 teknik. Yang pertama, bounce pass. Nah, bounce pass yaitu gerakannya seperti yang ada di gambar. Jadi kita passing ke bawah sambil memantulkan bola ke bawah, lalu terima lagi sama teman kita, dan posisi bolanya harus ada di dekat dada. Yang kedua yaitu chest pass. Nah, gerakan chest pass seperti ini, jadi kita melakukannya bersama teman. Chest pass itu yaitu passing dari dada sampai ke dada. Yang ketiga, overhead pass. Nah, yang ketiga ini yaitu passing dari atas kepala bersama teman. Kalian harus lakukan passing dari atas sampai ke atas kepala teman lagi. Yang keempat, baseball pass. Gerakannya seperti kita lagi melakukan melempar bola baseball, dan gerakannya pun lurus. Selanjutnya, yang kedua, teknik menggiring bola atau dribbling.
Nah, menggiring bola adalah salah satu cara yang diperbolehkan dalam peraturan untuk membawa bola ke segala arah. Membawa bola ke segala arah. Seorang pemain boleh membawa bola lebih dari satu langkah asal bola sambil dipantulkan baik dengan berjalan maupun berlari. Untuk step by stepnya ada di gambar sini. Nah, yang ini adalah menggiring dengan menggunakan dribbling rendah, dan yang ini menggunakan dribbling tinggi. Baik, selanjutnya yang ketiga, teknik menembakkan bola basket. Keberhasilan suatu regu dalam permainan selalu ditentukan oleh keberhasilan dalam menembak. Dasar-dasar teknik menembak sebenarnya sama dengan teknik lemparan. Jadi jika pemain menguasai teknik mengoper atau passing, maka pelaksanaan teknik menembak bagi pemain tersebut akan sangat mudah dan cepat dipahami. Bentuk-bentuk teknik gerakan menembak dalam permainan bola basket antara lain tembakan satu tangan di atas kepala, tembakan layup, menangkap bola, dilanjutkan layup, tembakan meloncat dengan dua tangan atau jump shoot, dan tembakan kaitan. Nah, untuk tembakannya seperti ini cara-caranya. Cara menembak ada tiga step. Yang ini step pertama, step kedua, dan step ketiga. Baik, yang keempat, teknik dasar bertumpu satu kaki atau pivot. Gerakan pivot adalah berputar ke segala arah dengan bertumpu pada salah satu kaki. Pada saat pemain tersebut menguasai bola, sedangkan kaki yang dipindahkan dapat melewati depan atau belakang. Gerakan pivot berguna untuk melindungi bola dari perebutan pemain lawan, untuk kemudian bola tersebut dioperkan kepada temannya, atau untuk melakukan tembakan. Pemain yang tinggi yang dipasang di sekitar basket harus mahir melakukan pivot sehingga dapat dengan mudah menentukan timing untuk menembak. Dan ini step by stepnya. Nah, untuk step pertama ini gerakan mengecoh lawan. Di sini sudah berhasil mengecoh, dan yang ketiga tinggal menembak bola. Dan untuk tugasnya, kalian gambarkan lapangan basket sesuai standar Perbasi, lalu kirim via WA, dan untuk absensinya kalian komen di video ini. Baik, semoga kalian paham. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.